Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita bertemu kembali pada mata kuliah Matematika 2. Kali ini pada pokok bahasan persamaan diferensial biasa orde 1 pada masalah perubahan laju dan pertumbuhan populasi. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk aplikasi PD, yang pertama adalah laju pertumbuhan. Jika suatu populasi dari suatu organisme tertentu mengalami pertumbuhan dengan laju Y aksen sama dengan D per dx, X adalah waktu yang sama dengan besarnya populasi pada saat itu, yaitu YX, maka model populasi itu adalah Y aksen sama dengan Y, yang merupakan suatu contoh paling sederhana dari persamaan diferensial. Untuk menentukan solusi, kita mengenal bahwa fungsi eksponensial Y sama dengan E pangkat X, atau lebih umumnya Y sama dengan CE pangkat X, mempunyai sifat Y aksen sama dengan Y. Dengan demikian, fungsi YX sama dengan E pangkat X, atau lebih umum Y sama dengan CE pangkat X, merupakan suatu penyelesaian atau solusi dari model populasi tersebut. B. Perubahan laju. Dalam fisika, jika suatu benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, maka percepatannya yaitu Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan percepatan gravitasi G konstan. Jadi model dari benda yang jatuh bebas adalah Y double aksen atau turunan kedua dari Y sama dengan G. Di sini dianggap bahwa gesekan udara tidak berpengaruh. Dengan pengintegralan akan diperoleh percepatan sebagai berikut, yaitu Y aksen sama dengan DY per dx sama dengan Gx per V0, di mana V0 merupakan kecepatan awal. Dengan pengintegralan sekali lagi akan diperoleh jarak yang ditempuh oleh benda, yaitu Y sama dengan setengah Gx kuadrat plus V0 X plus Y0, di mana Y0 menyatakan jarak awal dari titik 0. Langkah atau solusinya. Secara umum, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial adalah: 1. Membentuk model matematika dari permasalahan. Yang kedua adalah menentukan solusi umum. Yang ketiga, menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus. Yang keempat, menggunakan informasi selanjutnya. Dan yang kelima adalah pemeriksaan hasil yang diperoleh. Contoh misalnya, banyaknya bakteri dalam sebuah pembiakan pada tengah hari adalah 10.000. Setelah 2 jam banyak menjadi 40.000. Berapa banyak bakteri pada pukul 17.00? Nah, jawabnya misalkan persamaan diferensial dari masalah tersebut adalah DY per dt sama dengan KY, sehingga Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu Y0 10.000 dan Y sama dengan 40.000 pada saat T sama dengan 2. Sehingga didapat model matematika 40.000 sama dengan 10.000 ET 2 atau 4 sama dengan E2 pangkat K. Dengan pengambilan logaritma menjadi ln 4 sama dengan 2K atau K sama dengan setengah dari ln 4. Ln 4
Jadi sama dengan ln 4 pangkat setengah sama dengan ln 2 yang setara dengan 0,693. Jadi Y sama dengan 10.000 E pangkat 0,693 T. Dan untuk T sama dengan 5 diperoleh 10.000 sama dengan E pangkat 0,693 kali 5 yang setara dengan 320.000. Contoh yang kedua, sebuah tangki mula-mula berisi 120 gram galon air asin. Larutan itu mengandung 75 pon garam larut. Air garam berisi 1,2 pon garam per galon. Memasuki tangki pada laju 2 galon per menit dan air asin mengalir keluar pada laju yang sama. Jika campuran ini dipertahankan agar seragam dengan cara tetap mengaduknya, tentukan banyaknya garam dalam tangki setelah 1 jam. Penyelesaiannya, andaikan Q adalah banyaknya garam dalam pon yang ada dalam tangki pada akhir T menit dari air asin yang mengalir masuk, tangki mendapat tambahan 2,4 pon garam per menit dari yang mengalir keluar atau kehilangan 2/120 Q pon per menit. Dari hal tersebut dapat dibuat dQ per dt sama dengan 2,4 min 1/60 Q dengan saat Q sama dengan 75 dan saat T sama dengan 0. Hal ini setara dengan dQ per dt sama ditambah dengan 1/60 Q sama dengan 2,4. Gunakan faktor integrasi E sama E pangkat T per 60 sehingga D per dt Q E T per 60 sama dengan 2,4. Disimpulkan bahwa Q E pangkat T per 60 sama dengan integral dari 2,4 E T per 60 dt sama dengan 60 kali 2,4 E pangkat T per 60 plus C. Jadi substitusikan Q sama dengan 75 saat T sama dengan 0 menghasilkan C sama dengan min 69. Sehingga Q sama dengan E pangkat min T per 60 dikalikan 144 E pangkat T per 60 min 69 sama dengan 144 min 69 E pangkat min T per 60. Setelah 1 jam T60 maka Q sama dengan 144 min 69 dikurangi 69 E pangkat min 1 setara dengan 118 pon, 118,62 pon. Contoh 3, uang sejumlah 5 juta diinvestasikan dengan bunga 88% per tahun. Bertambah secara kontinu berapa jumlah uang sesudah 25 tahun. Ambil YT sebagai jumlah uang modal tambahan bunga pada saat T, maka laju pertambahan perubahan jumlah uang pada saat T diberikan oleh DY per dt sama dengan 8/100Y, bahwa persamaan ini merupakan diferensial terpisah sehingga YT sama dengan
Y0 YT sama dengan Y0 E pangkat 8 per 100 T. Karena Y0 sama dengan 5 juta, kita peroleh Y25 sama dengan 5 juta kali E 8 per 100 kali 25 sama dengan 36.945.280,48 rupiah. Ini kerjakan soal latihan sehingga kalian terbiasa dengan mengerjakan soal pada saat ujian, tidak mengalami kesulitan. Baik, demikian presentasi pada pertemuan ini. Saya akhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.